Selamat datang kembali di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Kali ini kita masih ada di bab mengenai People and Process Metric bagian kedua. Bagi yang belum melihat bagian sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian sebelumnya saya menjelaskan mengenai pentingnya dan subjektivitas dalam pengukuran people. Bahwa people and process ini dua komponen tersisa dalam software measurement yang belum saya bahas. Sebelum saya membahas komponen yang pertama yaitu produk, jadi ada 3 ya. Produk, people, dan proses. Yang produk sudah saya bahas sampai dengan function point, kemudian dilanjutkan ke sini, people dan proses. People tadi sangat subjektif dan harus dilihat secara hati-hati, tidak harus langsung divonis. Proses itu yang sebenarnya paling baik ya, tetapi sulit untuk dilakukan dan jarang dilakukan. Biasanya kita mendeteksi itu pada saat testing. Ingat bahwa testing kalau sudah diproses itu berarti kita di white box testing. Maka testing itu dilakukan di tiap tahap siklus. Anda mau pakai waterfall, Anda mau pakai spiral, terserah. Tapi tiap tahapan harus dilakukan testing. Defect rate during formal testing is usually positively correlated with the defect rate experiences in the field. Yang pengalaman biasanya sudah tahu. Kira-kira ini biasanya gagalnya di mana? Bugnya di mana? Higher defect rates found during testing is an indicator that higher defect rate will be experienced in the field. Kalau banyak bug pada saat testing, ya biasanya di user juga ketemu lagi begitu. Makanya dihindari. Kecuali ada exception. In the case exceptional testing effort or more effective testing method being employed. Ini jarang ya, kecuali di sistem tersebut atau sistem informasi tersebut. Misalnya ada kecerdasan buatan, misalnya begitu. Atau connect dengan device ya, IoT begitu. Nah itu beda tuh ceritanya. It is useful to monitor defect density metric of subsequent releases of the same product. Ya biasanya untuk yang saling berkaitan ya, misalnya sistem informasi sumber daya manusia, kemudian berikutnya apa lagi? Sistem presensi, berikutnya apa lagi? Sistem pengkajian, berikutnya apa lagi? Nah itu biasanya harus dimonitor terus menerus. Misalnya skenario pertama ini, defect rate during testing is the same or lower than previous release. Wah lebih enak ini gitu ya, bugnya lebih rendah dari yang kemarin. Kenapa gitu? Apakah yang sekarang ini sudah benar-benar kuat testingnya atau kurang? Does the testing for the current release deteriorate gitu ya? Kurang atau memang benar-benar sudah cukup? Kalau memang sudah cukup ya oke, positif. Kalau memang dirasa testingnya lembek pak gitu, kurang gitu ya, masa yang ditesting cuma di level ini? Ya berarti harus testing lebih kuat gitu ya. Atau defect rate is substantially higher than that of the previous release. Sebelumnya nggak sebanyak ini loh bugnya, kok sekarang tambah banyak ya? Jangan-jangan yang sekarang ini testingnya benar, yang kemarin enggak. Nah, bahaya itu. Kalau iya, ya itu juga berbahaya. Kalau misalnya, oh yang sekarang memang sudah kuat pak gitu, oke, berarti positif. Kalau tidak, nah quality prospect negatif. Berarti yang kemarin harus dites ulang nih gitu. Jangan-jangan ada yang salah. Oh iya ternyata begini. Nah, itu yang berbahaya. Ya, sehingga itu pentingnya pengukuran pada saat proses. Itu pentingnya white box testing pada saat proses di tiap stage. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai white box testing, silakan cek di playlist saya di
Tabel list, testing, dan dokumentasi perangkat lunak. Di situ ada rangkaian materi tentang whitebox testing. Nah, biasanya itu adalah summary indikator. Tetapi, however, the pattern itu kurang N ya. The pattern of defect arrival give more information. Tapi apapun yang terjadi, banyak atau sedikit, itu akan memberikan informasi kepada kita. Apa yang kurang? Apakah ini sudah memenuhi kualitas? Fitness to purpose, sesuai dengan tujuan. Ya, ingat lagi definisi kualitas. Sesuai dengan tujuan, sesuai dengan fungsi yang diinginkan, yang dibutuhkan. Nah, kita tahu akhirnya. Belum Pak, ternyata fungsi utamanya masih ngebug. Fungsi yang tambahannya malah enggak. Nah, ini berbahaya. Even with the same overall defect rate during test, arrival pattern can be different. Ya, jadi ini nggak bisa dipukul rata. Banyak atau sedikit itu juga tergantung dari severity. Ya. Jadi Anda nanti bisa cek lagi di video saya yang ada di testing dan dokumentasi. Tergantung juga dari severity, tergantung dari tingkat kerusakannya. Ya, defect rate ini. Bisa jadi banyak tapi ringan. Dan sekali diperbaiki semua selesai. Bisa jadi sedikit tapi berat. Perbaikannya merembet kemana-mana. Ya, sehingga ini bukan masalah kuantitas. Ya, ini masalah kualitas. Yang lain yang bisa dilakukan untuk proses metrik ini adalah response time. Ini berhubungan dengan manajemen proyek ya. Kalau sudah masuk ke Gantt chart, yaitu ada lead time dan macam-macam. Kemudian percent delinquent fix ya, fixes. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya. Ini according to severity level. Nih. Itu ada 10 error di situ, 10 defect rate. Kok cepet? Ya cepet Pak, itu severity-nya rendah. Itu cuma sekedar tanggalnya, kalau tanggal awal itu tidak boleh lebih besar daripada tanggal akhir. Misalnya begitu. Karena itu pakai komponen ya, satu kali perbaikan ya selesai semua. Tapi yang satu itu karena berhubungan dengan tabel, dia harus menambah field misalnya, itu panjang urusannya. Atau fix kualitas ya, ini yang berat biasanya. Itu berarti sudah tidak memenuhi fungsi ya, yang disyaratkan. Nah, biasanya orang membagi seperti ini, tapi ini tidak harus ya. Ini saya hanya ambil dari buku teks saja. Ya. Bisa jadi grafiknya seperti ini, naik turun atau naik. Ya. Yang baik yang mana? Yang baik yang atas. Tambah lama tambah kecil. Kalau bisa habis. Kalau ini nggak ketahuan dari awal, more expensive to fix. Kalau sudah di akhir kemudian tambah banyak ya, tambah banyak seperti ini begitu ya, itu sangat berat ya, pasti lebih sulit begitu ya. Itu yang terjadi dan harus dihindari. Oke. Demikian untuk bab mengenai people and process metric, masih di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.